Oke, halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran seni budaya kali ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang musik kontemporer. Oke, kita masih membahas tentang musik kontemporer yang dimana pertemuan yang lalu kita udah membahas tentang konsep dari musik kontemporer itu apa. Kita udah sempat ngebahas tokoh-tokoh dari musik kontemporer itu siapa aja, perkembangan musik kontemporer di Indonesia, bagaimana kita udah sempat diskusi. Terus saya sempat kasih tahu kalian, ke kamu semuanya di kelas seni budaya tentang bagaimana sih musik kontemporer itu dibuat. Bagaimana sih musik kontemporer itu ditampilkan tuh seperti apa? Apakah sama dengan genre-genre yang lain? Kita udah diskusi juga tentang semua hal itu. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana musik kontemporer itu dibuat. Oke, jadi di sini nih kita akan berdiskusi, kita akan belajar tentang proses dari awal bagaimana musik kontemporer itu dibuat. Oke? Nah, dalam bab ini, dalam bab terakhir sebelum kita ujian semester, materi yang akan kita bahas dalam bab ini adalah pertama, kita akan membahas lagi tentang karya musik kontemporer itu seperti apa. Terus kedua, proses pembuatan karyanya. Dan ketiga, ada elemen karya. Oke, elemen karya itu apa-apa aja yang dibutuhkan ketika dia membuat musik kontemporer. Apa itu musik kontemporer? Apa itu musik kontemporer? Kalian boleh bertanya kepada diri kalian, apakah kalian masih ingat tentang musik kontemporer itu apa sih sebenarnya? Kan kita udah berdiskusi kan, ada sesuatu hal yang ngebedain musik kontemporer dari musik-musik yang lainnya. Oke, musik kontemporer ini berkembang di abad ke-20 hingga sekarang. Musik kontemporer adalah jenis musik yang mengutamakan ekspresi jiwa penciptanya yang dituangkan dalam karya musik. Musik kontemporer itu sebenarnya kan kita pernah bahas bahwa musik kontemporer itu tidak ada aturan baku. Sebenarnya dia tuh tidak mengutamakan aturan-aturannya, tetapi dia tuh lebih mengutamakan ekspresi si penciptanya. Karena dia mengutamakan ekspresinya, jadi akhirnya tidak terikat oleh aturan-aturan. Mereka jadi lebih bebas. Nih, ciri-cirinya. Kalian perlu catat, kalian boleh catat di buku catatan kalian. Yang pertama ada mengedepankan ekspresi dan ide dari penciptanya. Terus musik kontemporer ini adalah musik yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, musik kontemporer itu tidak ada aturan yang baku, tidak ada aturan yang tertulis untuk musik kontemporer ini harus seperti ini gitu. Itu tidak ada. Oke? Musik kontemporer adalah jenis musik yang mengutamakan ekspresi jiwa penciptanya yang dituangkan dalam karya musik. Karena lebih mengutamakan ekspresi si penciptanya, akhirnya dia tidak terikat oleh aturan-aturan, jadi lebih bebas. Nah, bagaimana bagaimana apa step-step yang mereka lakukan jika mereka ingin menciptakan musik kontemporer. Misalnya nih, anggaplah kita adalah seniman musik semuanya. Kita adalah komposer musik kontemporer. Terus musik kontemporer ini kita mesti
sebelum kita menciptakan musik ini, kita mesti melewati step ini. Ada 5 step. Pertama ada pencetusan ide, terus ada eksplorasi, terus ada eksperimen, ada penuangan, dan terakhir ada evaluasi. Oke, ada pencetusan ide, ada eksplorasi, ada eksperimen, ada penuangan, dan ada evaluasi. Ini kita akan bahas nih satu-satu nih. Oke. Pertama, ada pencetusan ide. Misalnya kita membuat, kita buat musik deh, kita buat musik kontemporer. Terus kita mau ceritain tentang apa ya? Nah, itu tuh ada di pencetusan ide. Kita mesti cari dulu tema yang mau kita ceritain ke dalam musik itu apa. Terus di pencetusan ide tuh ada juga gaya bermusiknya seperti apa, terus pakai alat musik apa aja ya nanti kita bikinnya. Terus ada ini lagu atau instrumental. Nah di pencetusan ide tuh itu menentukan hal-hal yang ini. Musik kontemporer yang saya akan buat tuh ada nyanyiannya nggak ya? Itu kan lagu kan? Ada nyanyiannya nggak ya? Kalau ada nyanyiannya siapa ya yang nyanyi? Cewek atau cowok? Tapi atau malah kayaknya lebih bagus instrumental aja deh, musiknya aja nggak pakai vokal. Nah tema-tema ini itu tuh ada di step seluruh ide-ide ini itu ada di tahap pencetusan ide, menentukan hal-hal ini. Temanya, menentukan alat musik apa aja. Musik kontemporer, ingat ya, musik kontemporer tidak hanya harus menggunakan alat musik, tapi dia bisa menggunakan alat yang bukan termasuk alat musik. Oke, jadi dia bebas, dia boleh pakai sapu mungkin, dia boleh pakai kaleng mungkin, bebas, musik kontemporer kan, tidak terikat. Oke, anggaplah pencetusan ide. Kita udah dapat idenya, misalnya kita mau menceritakan tentang alam. Kita mau menceritakan tentang kehidupan yang ada di hutan. Oke nih, yaudah kita coba menceritakan tentang kehidupan yang ada di hutan atau kehidupan lain di luar dari riuhnya kota misalnya. Oke, kita dapat nih, kita menggambarkan kehidupan di hutan. Terus, step yang dilakukan adalah, yang kedua tadi eksplorasi. Explore. Saya yakin kamu semua pasti akrab dengan kata-kata explore. Penjelajahan. Nah, explore ini, mengeksplorasi ini nih udah mulai mencari melodinya bagaimana, terus motif musiknya tuh bagaimana, bentuk musiknya tuh bagaimana. Nah itu udah ada di eksplorasi tuh. Misalnya nih, contoh ya, kayak kita udah dapat idenya tuh kita ingin menceritakan kehidupan yang ada di hutan, oke? Terus eksplorasinya adalah kita tuh datang ke hutan atau ke tempat yang kita ingin buat musiknya. Misalnya kayak di hutan, udah kita ke hutan nih. Setelah kita ke hutan, terus kita perhatiin tuh apa-apa aja yang bunyi. Misalnya ada suara binatang mungkin, terus ada suara pohon yang diterpa angin kayak gitu. Nah dari situ mungkin muncul melodinya. Oke, suara binatang itu suara burung misalnya. Oh seperti ini. Itu tuh bisa digantiin ke gitar misalnya. Oke, suara pohon yang diterpa angin ini bisa nanti pakai sapu aja yang dipukul di seng misalnya. Nah itu tuh dieksplorasi tuh. Dia tuh mencari kemungkinan-kemungkinan melodinya seperti apa dengan dia terjun ke tempatnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya saya pernah punya komposisi judulnya Barelang Bridge. Saya menceritakan tentang Barelang. Eksplorasinya adalah saya datang ke Barelang, terus saya memperhatikan orang-orang ini lagi seneng liburan nih ke Barelang. Mereka menikmati waktu bersama keluarganya. Nah dengan saya memperhatikan mereka, muncul tuh melodi. Oke, melodinya tuh harus senang kayak gitu. Menggambarkan orang-orang yang sedang liburan, kurang lebih seperti itu. Nah itu eksplorasi. Oke.
pencetusan ide, terus ada eksplorasi. Setelah itu, setelah tahapan eksplorasi, masuk ke tahapan ketiga, eksperimen. Eksperimen lebih bersifat percobaan. Kalau misalnya eksplorasi tadi kita hanya memikirkan aja melodinya seperti apa. Terus kita hanya membayangkan, oke, bentuk musiknya tuh bakalan seperti ini. Alat musiknya tuh mungkin kita akan pakai ini, pakai gitar, pakai saksofon misalnya, atau pakai akordeon, musik Melayu, segala macamnya. Nah, eksperimen lebih bersifat percobaan. Melodi yang udah kita bayangkan, itu kita praktekin. Kita tuangin tuh mulai pakai alat musik. Itu eksperimen tuh. Terus oke, pohon yang diterpa angin tadi harus pakai sapu lidi dipukul di atas seng. Nah, itu eksperimen tuh dicobain tuh. Nah, itu ada di step eksperimen. Eksperimen ini lebih bersifat praktikal, lebih dicobain, harus mencoba, harus praktek, lebih bersifat percobaan dia, eksperimen. Kalau tadi di eksplorasi hanya membayangkan melodinya seperti apa, kalau eksperimen ini udah langsung terjun untuk mencoba melodinya seperti apa di alat musiknya atau di benda yang lainnya. Oke? Pencetusan ide, terus ada eksplorasi, ada eksperimen. Selanjutnya adalah penuangan. Penuangan itu latihan. Kalau kita berbicara musik, kita berbicara proses musik atau tari juga mungkin, semuanya tuh butuh latihan. Susah, nggak ada yang bisa bermain musik tanpa latihan. Misalnya dia nggak pernah main musik nih, tapi sekali main langsung tiba-tiba jadi lagu kayak Bruno Mars gitu, nggak ada. Semuanya tuh butuh proses, semuanya tuh butuh latihan. Begitu juga dengan musik kontemporer. Hanya karena musik kontemporer itu tidak ada aturannya, berarti dia tidak perlu banyak-banyak latihan. Enggak, mereka butuh latihan. Setelah mereka udah dapat tuh melodinya seperti apa yang ada di eksperimen tadi. Nah, mulai tuh dilatihanin gimana supaya melodi ini tetap terdengar enak gitu. Itu ada di step penuangan, latihan. Sangat-sangat penting kalau kita berbicara musik, kita berbicara penampilan musik, sangat-sangat penting arti latihan ini. Latihan tuh bukan hanya cuman praktek aja main gitu, tapi benar-benar dilatih musiknya. Makanya kata-kata musik tuh, kalau kita bermusik tuh pasti tidak jauh dari kata-kata latihan. Untuk kamu yang bermain musik, mungkin kamu akan lebih relate betapa pentingnya latihan. Oke? Penuangan, latihan. Sekarang udah nih, kita udah ngumpulin 5 orang pemain. Kita udah buat musik tentang alam yang tadi, tentang kehidupan yang ada di alam. Kita udah dapat 5 orang, terus kita latihan. Udah dapat nih bentuknya. Selanjutnya adalah tahapan terakhir, evaluasi. Evaluasi adalah menilai karya yang sudah melewati proses dan latihan dan memungkinkan untuk melakukan perubahan agar menjadi lebih baik. Misalnya kita udah dapat nih berlima nih, kita bikin musik. Udah buat musik nih, oke, buat musik yang kehidupan di alam tadi. Kamu bagian ini ya yang main musik. Sapu lidi di bagian saya yang menggambarkan pohon tadi. Terus saya yang main ini deh, yang main sulingnya menggambarkan burung yang lagi terbang kayak gitu. Nah udah nih, udah buat latihan. Tahapan evaluasinya tuh mencoba memperbaiki bagian-bagian mana yang kurang enak misalnya. Bagian-bagian mana yang mesti diperbaiki. Nah itu tuh ada di tahapan evaluasi tuh. Selalu ada try and error. Musik kamu buat latihan langsung jadi tuh nggak ada, pasti
ada yang error dikit, oh bagiannya kayaknya melodi ini terlalu tinggi deh, atau pas bagian ini terlalu bising banget, bisa nggak kita rubah, kita jadi minimalis gitu. Nah itu ada di tahapan evaluasi. Setelah udah diperbaiki semuanya, udah diperbaiki bagian-bagian mana yang kurang enak atau bagian-bagian mana yang kurang, yang perlu diperbaiki, diperbaikinya di tahap evaluasi. Setelah sudah semuanya, baru mereka tinggal menampilkan karya mereka. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah proses bagaimana seniman kontemporer membuat karya musiknya. Oke. Saya highlight dari awal, perlu ditekankan, perlu diingat bahwa musik kontemporer itu adalah musik yang lebih mengutamakan ekspresi si penciptanya. Oke, lebih mengutamakan ekspresi si penciptanya. Hingga akhirnya mereka tuh tidak ada aturan yang tertulis. Makanya musik kontemporer lebih bebas. Oke, prosesnya, proses mereka membuatnya ada 5 step. Ada pencetusan ide yang tadi mereka merenung mau bikin apa ya, terus instrumennya harus apa ya, terus instrumen atau ada vokalnya, itu ada pencetusan ide, ada eksplorasi yang dia pergi ke hutan, terus ada eksperimen. Eksperimen itu lebih bersifat menuangkan melodi-melodi yang ada di kepalanya ke alat musik. Mereka mencoba yang lebih bersifat percobaan, praktikal. Terus ada penuangan, latihan yang paling penting, terus ada evaluasi. Tahap memperbaiki bagian-bagian mana yang error, atau bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki. Oke? Jika kalian ada pertanyaan, silahkan dicatat. Kita akan diskusi di kelas seni budaya nanti. Ketika pas jadwalnya kita akan diskusi tentang pertanyaan yang mungkin kalian akan ajukan. Kalian simpan dulu, kalian boleh catat di buku catatan kalian. Oke? Terima kasih. Saya rasa cukup untuk materi di video pembelajaran kali ini. Kita akan ketemu di video pembelajaran untuk materi berikutnya. Terima kasih semuanya.